Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi-informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dari rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mana terbuka diluncurkan oleh Kortim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi apa saja yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Apa yang telah dilakukan tim inti PAI untuk meyakinkan kita? Dalam beberapa hari terakhir, mungkin cerita yang paling dikhawatirkan oleh para pionir adalah tim inti PAI yang membuat serangkaian perubahan inovatif pada dompet PAI. Dari melampirkan kode QR hingga mengizinkan pengguna meminta jumlah PAI yang ingin mereka kirim dari dompet lain. Semua tindakan ini telah menghilangkan keraguan terhadap upaya dan tekad tim pimpinan proyek. Mari kita lihat apa yang telah dilakukan tim inti PAI untuk tidak hanya membantu proyek ini berkembang sejak hari pertama, tetapi juga untuk meningkatkan semangat komunitas pionir. 1. Membangun wallet PAI dengan 24 frase seed, berbeda dengan dompet terkenal seperti Trust Wallet yang hanya memiliki 12 frase seed. 2. Tidak terburu-buru mengakui aplikasi buatan komunitas dalam ekosistem PAI. Saat ini ada dua subsistem di PAI browser. Satu dibangun oleh tim core atau core team, dianggap kuat dan aman. Dan yang lainnya adalah lingkungan pengujian di mana orang dapat merasakan aplikasi yang memenangkan hackathon. Dalam lingkungan pengujian ini, tim inti PAI selalu memperingatkan bahwa pelanggaran aturan akan mengakibatkan penghapusan dan pembayaran hanya akan dilakukan dengan pengujian PAI. Oleh karena itu, meskipun beberapa aplikasi dari komunitas terhubung langsung ke wallet PAI, tidak ada satupun yang dikenali pada subsistem satu dalam PAI browser. Hal ini menunjukkan bahwa Core Team sangat berhati-hati dalam mengelola ekosistem PAI. 3. Tidak menyerah pada tekanan apapun untuk mempercepat timeline mainnet. Ini berarti tujuan untuk secara bertahap mengurangi pasokan 20 miliar PAI gratis dengan mendorong lebih banyak peserta baru untuk mengaktifkan dompet dan menginvestasikan PAI untuk menambang, menjadikan nilai awal stabil sebelum mainnet. 4. Menambahkan fitur untuk menyembunyikan saldo akun PAI, menandakan bahwa tim inti PAI ingin menekankan bahwa PAI adalah aset berharga di masa depan. Jadi sebaiknya jangan ungkapkan saldo Anda untuk menghindari pengintaian eksternal. 5. Menghargai kehendak bebas pionir dengan memberikan opsi untuk mematikan iklan. Menghormati transaksi peer-to-peer artinya semua transaksi baik besar maupun kecil dihormati. 7. Tim inti sangat hemat, misalnya perpanjangan domain website hanya 1 tahun. Berhati-hatilah terhadap free search forum dengan tidak langsung mengizinkan postingan gambar atau video untuk menghemat sumber daya server. 8. Membangun kerangka hukum untuk mengidentifikasi semua orang di jaringan, sejalan dengan kebijakan keamanan finansial global. Ringkasnya, orientasi hemat, hati-hati, pasti konsisten. Inilah yang harus kita yakini dan kejar. Inilah poin-poin penting yang telah dilakukan tim inti untuk memberikan jaminan dan membangun kepercayaan pada proyek jaringan PAI. Jadi di sini ada 8 poin yang perlu kita cermati rekan-rekan ya, dan perlu kita pahami, di mana ini adalah bentuk penghormatan core team kepada pionir supaya pionir lebih aman dalam memiliki CoinP dan juga lebih profesional dalam mempunyai CoinP, di mana yang dikatakan lebih profesional adalah bisa menjadi lebih pintar dari sebelumnya, bisa menjadi orang yang lebih profesional dari sebelumnya karena memiliki aset yang sangat berharga, yaitu CoinPay yang nantinya akan bernilai tinggi dan bisa untuk memperbaiki perekonomian kita. Kita sekarang ini sudah belajar pintar, belajar profesional, dan belajar memperbaiki diri dengan mengikuti arahan-arahan core team dan mengikuti informasi core team, di mana core team kalau kita cermati ya tidak hanya
menghormati para pionir, tapi berusaha membiasakan atau bergabung ke dalam jaringan ekosistem pionir yang core team ciptakan itu menjadi orang yang sama. Jadi tidak mau membedakan antara dia itu seorang pencipta CoinPi atau kita sebagai penambang CoinPi. Jadi semua itu saling membutuhkan dan dibiasakan oleh core team, semua itu saling bekerja sama. Jadi seperti itu ya, saling menghormati dan saling memberikan masukan juga, informasi juga arahan. Jadi mungkin kalau kita garis bawahi di sini, rasa hormat dari core team adalah memberikan kebebasan pada semua pionir untuk melakukan transaksi dengan harga berapapun yang mereka sepakati melalui peer-to-peer dan melalui marketplace yang mereka ikuti, di mana marketplace itu yang sudah bisa barter ya. Jadi itu adalah bentuk dari penghormatan core team kepada pionir, diberikan kebebasan dalam melakukan transaksi dengan harga yang mereka sepakati, dan juga memberikan kebebasan pada pionir untuk mematikan iklan ketika mesin penambangan mau dimulai ya. Mau dimatikan iklannya juga boleh, iklannya ditampilkan juga boleh, dan diberikan kebebasan. Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Warga Cina sambut antusias Crypto Pay Network, resolusi pembayaran. Ini datanya dari warga pionir Cina. Langsung kita bahas isi informasinya ya. Kripto atau mata uang digital Pay Network ternyata disambut antusias warga di Cina. Terbukti dengan adanya berbagai pertemuan besar para pengguna aplikasi Pay di negara berjuluk tirai bambu itu. Tak sekedar berkumpul, para anggota Pay yang disebut pionir di negeri itu melakukan diskusi lebih jauh, termasuk membahas peran Pay Network di masa depan dalam berbagai konferensi. Terbaru, sebuah konferensi Pay Network yang diadakan di Tiongkok menyoroti meningkatnya minat terhadap solusi pembayaran Pay Network. Dengan meningkatnya popularitas mata uang digital di Tiongkok, Pay Network telah menarik banyak perhatian. Picoin adalah mata uang kripto yang dapat ditambang melalui aplikasi resmi Pay Network. Hasil penambangan ini sebenarnya memiliki nilai yang dapat dijual atau ditukar dengan produk tertentu. Pay Network melalui tim inti mereka, core team, telah mengizinkan pertukaran Picoin dengan produk tertentu, serta mengintegrasikan Picoin sebagai alat transaksi di aplikasi-aplikasi terpercaya yang telah diverifikasi oleh Pay Network. Salah satu cara untuk menjual Picoin dengan harga tinggi adalah dengan bergabung dalam komunitas Pay Network yang aktif. Anda dapat menemukan banyak grup komunitas Pay Network di platform seperti Facebook dan WhatsApp. Di dalam grup-grup ini banyak anggota yang tertarik untuk membeli Picoin. Pastikan untuk berhati-hati dan hanya melakukan transaksi dengan anggota yang terpercaya. Untuk mendapatkan harga tinggi untuk Picoin Anda perlu menentukan harga yang tinggi juga. Berdasarkan harga pasar internal atau perdagangan peer-to-peer, harga Picoin bisa beragam. Namun pastikan untuk menetapkan harga yang kompetitif dan menguntungkan bagi Anda. Ingat, semakin tinggi harga yang Anda tawarkan, semakin sulit untuk menemukan pembeli, jadi pertimbangkan dengan bijak. Kunci utama untuk menjual Picoin dengan harga tinggi adalah konsistensi. Teruslah menjual Picoin dengan harga yang Anda tentukan dan jangan terlalu mudah tergoda untuk menjualnya dengan harga rendah. Ini akan membangun reputasi Anda sebagai penjual yang serius dan dapat diandalkan. Untuk menghindari penipuan, ada beberapa metode yang dapat Anda gunakan saat bertransaksi. Anda dapat mencoba untuk melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli cash on delivery (COD) untuk memastikan pembayaran diterima dengan benar. Jika COD tidak memungkinkan, Anda dapat menggunakan pihak ketiga atau rekening bersama Rekber yang dapat mengamankan pembayaran hingga kedua pihak puas dengan transaksi.
Terakhir, jangan lupa untuk menyimpan sebagian dari Bitcoin yang Anda miliki sebagai aset. Network masih dalam fase closed mainnet, yang berarti pertukaran Bitcoin dengan mata uang fiat belum diizinkan oleh Binance Network. Namun setelah fase open mainnet dimulai, Bitcoin dapat memiliki nilai yang lebih tinggi. Harga Bitcoin saat ini Minggu 17 September 2023 bervariasi antara 10.000 hingga 25.000 di bursa komunitas Binance Network. Jadi di sini informasinya di negara Cina, pionir-pionir yang ada di negara Cina ini sudah banyak melakukan barter dan bertransaksi dengan menggunakan koin Pi. Bahkan ada yang menjual koin Pi-nya dengan beragam harga, bervariasi ya, mulai dari yang murah sampai yang mahal tergantung dari kesepakatan mereka. Dan ketika kita mau menjual koin Pi kita juga harus berhati-hati karena harus di dalam komunitas yang benar-benar kita percaya dan di dalam grup atau komunitas yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena bahasanya bukan menjual koin Pi tapi barter peer to peer dengan sesama pionir. Jadi seperti itu ya bahasanya ya. Perkara setelah barter mereka membeli koin Pi kita itu urusan dari masing-masing pionir, tapi yang jelas kita tidak boleh menjual koin kita. Bahasanya tidak boleh menjual koin kita, tapi bisa barter atau bertukar barang. Ya intinya sebenarnya sama ya, bertukar barang, kita jual atau kita menjual koin Pi kita dengan dihargai berapa. Tapi yang jelas core team taunya dengan statementnya tidak boleh difiatkan dulu tapi ditukar dengan barang atau barter. Tapi kalau kita lihat di sini banyak di berbagai wilayah, khususnya di negara-negara yang sudah melakukan transaksi dengan koin Pi, mereka sudah terbiasa menjual belikan koin Pi ya. Cuma harganya masih belum setinggi yang kita harapkan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Oke lah rekan-rekan semuanya ya. Jadi informasi hari ini seperti itu. Baik informasi yang pertama tadi sampai informasi yang terakhir ini mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.